Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik sekali apa yang disampaikan oleh Refli Harun ini, bahwa Jokowi tunjukkan dokumen yang dimiliki, heboh kepalsuan ijazah bakal selesai. Ini masih pertanyaan ya, apakah Pak Jokowi mengeluarkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh di pengadilan tanggal 31 Oktober ini? Menarik sekali. Ayo kita publik bisa menilai sendiri bagaimana analisa-analisa, dan saya bacakan dari dari berita ini. Seperti ini terlebih dahulu, lihat di Twitter yang lagi ramai seperti ini. Ini di Twitter, setuju. Persoalan ini sederhana jika direspon dengan positif, sehingga tidak complicated dan menimbulkan banyak opini dan spekulasi. Setiap warga negara termasuk pejabat setara kedudukannya di mata hukum. Justru penyelenggara negara harus lebih taat hukum dan figur. Jokowi tunjukkan dokumen yang dimiliki, heboh kepalsuan ijazah bakal selesai. Refli Harun sebut harus dilakukan hal ini terlebih dahulu. Ini Refli Harun ini sebenarnya ahli hukum kah? Ahli hukum tata negara kah? Atau ahli apa? Serius saya nanya, kok kerjaannya nyinyirin? Ada dalil berbunyi actori incambit probation. Aktor ini barang siapa mengendalikan, dia harus buktikan. Ini yang saya bacakan pro dan kontra ya. Tetapi banyak yang masih belum percaya terhadap ijazah Pak Jokowi begitu kan. Ini lagi lah, kalau setiap orang berbuat seperti Mr. Bambang Tri Egi dan dokter siapa itu mendalikan macam-macam, tapi orang lain yang harus membuktikan. Gantian aja kita tuduh apa sembarangan tentang Refli Harun, terus dia harus buktikan tuduhan kita. Maukah inti drone? Ini yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter. Tetapi perlu diingat bahwa persoalan ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak itu bisa dibuktikan di pengadilan ya. Banyak yang menjadi spekulasi hari ini tentunya masyarakat, dan bahkan ini menjadi bola liar di masyarakat begitu. Nah, kalau Pak Jokowi benar-benar menunjukkan ijazah yang asli, itu tidak mungkin sampai ke pengadilan dan sebagainya. Karena apa? Karena yang selama ini apa yang ditulis oleh Jokowi Undercover, yang ditulis oleh Pak Bambang Trimulyono, itu seharusnya terbantahkan dengan adanya ijazah Pak Jokowi yang asli. Karena apa? Karena kalau Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah asli, otomatis buku itu semakin menjadi spekulasi, bahkan dijadikan sebagai rujukan begitu kan. Mari kita baca analisanya dari Refli Harun seperti ini. Ini beritanya. Jokowi tunjukkan dokumen yang dimiliki, heboh kepalsuan ijazah bakal selesai. Refli Harun sebut harus dilakukan hal ini terlebih dahulu. Dikutip dari Warta Ekonomi, isu ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus dapat sorotan publik. Tuduhan yang berseliweran berkaitan dengan ijazah Jokowi mulai dari yang sifatnya administratif, mempersoalkan bentuk hidung, sampai yang terbaru terkait mata pelajaran saat Jokowi sekolah. Muncul pihak yang mengklaim sebagai kawan atau teman Jokowi semasa menempuh pendidikan pun masih dirasa kurang meyakinkan oleh beberapa pihak. Satu-satunya jalan agar masalah ini diselesaikan bagi beberapa pihak adalah Jokowi atau pihak Jokowi datang ke persidangan bawah dan tunjukkan ijazah yang diklaim sebagai yang asli. Apakah itu bisa menghentikan rumitnya masalah ini? Ini yang menjadi spekulasi di masyarakat begitu. Artinya ya kalau memang ada ya tunjukkan aja begitu, biar tidak menjadi spekulasi. Artinya kalau hari ini dibiarkan, maka buku itu semakin meluas kemana-mana, bahkan dijadikan rujukan bagi orang-orang yang tidak suka dengan kepada Pak Jokowi. Bisa jadi seperti itu, karena kalau adanya bukti ijazah yang asli, bahkan ada orang yang menulis, pasti ada yang menulis rekam jejak Pak Jokowi selama 2 periode ini. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena ya kalau menunjukkan ijazah asli, mungkin publik sudah terbantahkan dengan adanya itu begitu kan. Ini muncul pihak yang mengklaim sebagai kawan atau teman Jokowi semasa menempuh pendidikan pun masih dirasa kurang meyakinkan oleh beberapa pihak. Satu-satunya jalan agar masalah ini diselesaikan bagi beberapa pihak adalah Jokowi atau pihak Jokowi datang ke pengadilan tersebut. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyebut kasus ini adalah masalah yang sederhana, terlebih sudah masuk ke ranah hukum dan jadi materi pengadilan.
dengan pembuktian di bawahnya ijazah asli di persidangan, maka masalah itu tentu akan tidak akan serumit seperti ini yang mulai melebar kemana-mana. Iya, memang ya melebar kemana-mana begitu sampai menjadi spekulasi Pak Jokowi ini, Pak Jokowi itu dan sebagainya. Tetapi perlu diingat, kalau Pak Jokowi punya ijazah yang asli tunjukkan, ya kalau tidak punya ya tinggal tidak punya aja begitu kan, biar tidak menjadi spekulasi. Artinya sebenarnya publik sudah banyak yang percaya, 75% sudah banyak percaya kepada Pak Jokowi, dalam artian teman-temannya dari SD, SMP, SMA, dan bahkan dari UGM sudah memberikan klarifikasi. Itu sudah menunjukkan publik ada yang sebagian percaya dan ada sebagian yang tidak. Tetapi yang tidak percaya inilah yang kemudian menjadi catatan penting. Apakah enggan Pak Jokowi menunjukkan ijazah yang asli? Kira-kira seperti itu dari netizen begitu kan. Sebenarnya kan sederhana menyelesaikan persoalan ini, mudah banget, ya tunjukkan saja ijazah aslinya. Jadi kita berdebat ke sana kemari tapi ujungnya nggak ini. Jelas Rafli Harun dalam kanal YouTube Harun dikutip dari Rabu 26 Oktober 2022. Namun Rafli Harun menegaskan ditunjukkan ijazah asli yang dipermasalahkan harus juga melewati atau dilakukan verifikasi terlebih dahulu dengan yang sebenar-benarnya dan diketahui antara dua pihak. Yang pertama yang menurut Rafli Harun yang pertama adalah kalau memang punya ijazah asli, sederhana sekaligus ini kasus ini sangat sederhana. There will be no speculation, atau seandainya ijazah asli diperlihatkan dan privat, artinya ijazah asli benar-benar asli, bukan aspal, kata Rafli Harun. Jadi kalau ditunjukkan itu mungkin sudah asli begitu kan. Terkait tanggapan bahwa Pak Bambang Tri Mulyono adalah alat yang sengaja untuk menimbulkan kegaduhan di masyarakat, Rafli tak berpikir sampai ke sana karena untuk ukuran konspirasi malah masalah ini mudah untuk diselesaikan. Kalau selalu pakai teori konspirasi, saya juga heran, ujar Rafli. Inilah yang kemudian menjadi satu catatan penting kepada bangsa kita begitu kan. Bahwa kalau memang ijazahnya Pak Jokowi asli, ya tunjukkan yang asli, biar di pengadilan yang memutuskan bahwa itu adalah asli. Tetapi masyarakat sekarang masih terus menanyakan dan menjadi spekulasi begitu kan. Mulai dari gurunya Pak Jokowi, guru kimianya, guru bahasa Inggrisnya, itu dipertanyakan begitu. Artinya publik itu masih belum percaya begitu yang teman-temannya Pak Jokowi yang sudah memberikan klarifikasi begitu. Nah, jalan satu-satunya kalau menurut saya pribadi sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Rafli Harun, yaitu tunjukkan ijazah yang asli, masalah akan selesai begitu. Artinya kalau selesai ya buku-buku yang ditulis oleh Pak Bambang Tri Mulyono itu tidak bisa dijadikan rujukan begitu kan, bahkan dikatakan sebagai palsu dan itu tidak bisa dilanjutkan kembali. Dan bahkan kalau ini tidak ditunjukkan, bahkan ada buku Jokowi Undercover 3 bisa jadi seperti itu begitu. Atau jangan-jangan orang yang melakukan penelitian misalnya tentang profil Pak Jokowi mulai memimpin dari Solo, dari DKI Jakarta, dan bahkan presiden 2 periode. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting begitu kan. Tidak selamanya seorang pemimpin itu berjalan dengan mulus, tetapi ada celah yang ditunjukkan dalam penelitian itu, bisa jadi seperti itu. Dan saya tidak ingin apa yang ditulis oleh Pak Bambang Tri Mulyono itu dijadikan sebagai rujukan oleh referensi-referensi lain yang memojokkan Pak Jokowi begitu. Dalam artian begitu, saya tidak mendukung siapa-siapa, saya tidak mendukung Pak Jokowi, tidak mendukung siapa-siapa, tetapi kami memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa hari ini ya kalau memang ada ijazah asli ya tundukkan aja, biar tidak menjadi spekulasi, biar clear, biar Pak Bambang Tri Mulyono itu tidak menulis buku lagi begitu. Kira-kira seperti itu analisa saya begitu. Tetapi perlu diingat bahwa netizen dan publik bisa menilai sendiri apa yang saya bacakan dan apa yang saya komentar. Atau teman-teman punya komentar lain, monggo ditulis di bawah komentar ini agar kami menjadikan sebagai rujukan dan referensi lain begitu. Inilah yang menjadi spekulasi hari ini, dan bahkan tunggu saja tinggal di tanggal 31 Oktober nanti apakah Pak Jokowi dengan pihak yang lain itu juga datang ke pengadilan itu. Saya rasa kalau datang itu lebih baik.
untuk pihak dari Pak Jokowi itu sendiri, walaupun Pak Jokowi tidak hadir. Saya rasa tidak mungkin Pak Jokowi hadir, mungkin dari pihak-pihak orang-orang Pak Jokowi yang hadir ke sana begitu kan, bawa dokumen dan sebagainya. Tetapi kalau ini sudah bukti ada bahwa ini ijazah ini asli, lalu kemudian orang masih belum percaya, ini harus dikoreksi ulang. Jangan sampai orang yang mengkritik, orang yang memberikan saran itu mengarah kepada kebencian kepada siapapun. Tetapi kami tidak mendukung siapa-siapa, tetapi kami memberikan edukasi kepada siapapun. Kalau rakyat Indonesia menginginkan Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi ditunjukkan, ya tunjukkan aja, karena masyarakat rakyat Indonesia begitu, rakyatnya Pak Jokowi juga begitu kan. Tidak mungkin rakyat, wajarlah rakyat itu menuntut pemimpin, bukan pemimpin yang menuntut pada rakyat. Itu kebalik menurut saya pribadi, dalam artian rakyat apapun yang diminta rakyat kita layani bersama begitu. Ini karena ini adalah demokrasi kita, demokrasi yang besar, biar tidak menjadi spekulasi, biar tidak ada perpecahan di antara publik dengan masyarakat yang kita hadapi saat ini begitu, antara pemerintah dengan masyarakat begitu, kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulan saya ya tunjukkan aja ijazah Pak Jokowi, semuanya akan menjadi selesai. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.